adalah tafsir. Tafsir itu adalah ilmu yang menjelaskan makna, kandungan, dan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, tafsir ini juga bertujuan untuk membuka dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang terkadang memiliki makna yang luas dan sulit dipahami secara langsung. Melalui tafsir, seorang dapat memahami konteks, pesan, dan hikmah ayat Al-Quran agar ajarannya bisa diterapkan dengan benar dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tafsir itu memudahkan umat Islam dalam mengerti dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran secara tepat sesuai dengan kaidah bahasa dan konteks sejarah saat wahyu itu diturunkan. Nah, yang kedua itu ada pengertian dari takwil. Takwil ini jika tafsir itu menjelaskan arti kata dan kalimat secara langsung, takwil ini mencoba mencari makna batin yang kadang tidak terlihat jelas. Jadi, takwil itu bukan sekedar arti yang literal, tapi lebih pada mengungkapkan pesan atau maksud yang sebenarnya di balik kalimat tertentu sesuai dengan konteks dan hukum Islam. Dengan kata lain, takwil itu membantu kita memahami Al-Quran lebih mendalam, terutama bagian-bagian yang maknanya tidak langsung jelas atau bersifat samar-samar, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada pengertian dari terjemah. Apa sih terjemah itu? Nah, dalam konteks Al-Quran ini, terjemah berarti mengalih bahasakan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa lain, seperti bahasa Indonesia, dengan tujuan agar makna dan pesan Al-Quran itu bisa dipahami oleh umat Islam yang tidak mengerti bahasa Arab. Nah, terjemah Al-Quran ini ada dua macam. Yang pertama ada terjemah harfiah yang mengikuti kata per kata, dan yang kedua ada terjemah tafsiriyah yang menerjemahkan makna secara lebih bebas sesuai konteks. Terjemah itu harus dilakukan oleh orang yang paham kedua bahasa dan memahami konteks agar makna tetap tepat dan tidak salah pengertian. Dan yang keempat itu ada pengertian dari mufasir. Mufasir itu apa? Mufasir itu adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk menafsirkan atau menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk pada ilmu-ilmu terkait seperti bahasa Arab, sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, hadis, dan hukum Islam. Seseorang mufasir ini tidak hanya menerangkan arti kata-kata, tetapi juga menjelaskan konteks dan maksud di balik ayat sesuai dengan kitab-kitab tafsir dan pemahaman para ulama terdahulu. Mufasir ini harus memahami ilmu tafsir secara mendalam supaya tafsir yang disampaikannya tidak salah dan sesuai dengan maksud yang Allah maksudkan. Terus yang kelima ada syarat mufasir. Terus timbul pertanyaan, apakah orang biasa seperti kita ini bisa jadi mufasir? Jawabannya bisa, tapi dia harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Seperti syarat-syarat yang saya tuliskan di sini, yaitu ada mufasir itu harus menguasai ilmu bahasa Arab, termasuk cabang-cabangnya seperti nahwu, shorof, istiqoh, maknani, bayan, dan badi. Syarat yang kedua yaitu ada menguasai ilmu-ilmu agama lainnya seperti ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu usul fikih, dan fikih untuk menetapkan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat. Syarat yang ketiga yaitu ada memahami konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul, dan ilmu nasikh dan mansukh atau ayat yang menghapus dan mengganti hukum sebelumnya. Terus syarat yang keempat itu ada mufasir harus beragama Islam, sudah baligh dan berakal sehat. Dan yang terakhir itu memiliki akidah yang lurus dan etika atau adab dalam menafsirkan Al-Quran supaya tafsir yang disampaikan tepat dan tidak menyimpang dari ajaran. Dan yang terakhir yaitu ada penyusun kitab mufasir. Nah, penyusun kitab mufasir ini ada banyak sekali di Indonesia, tapi yang saya cantumkan hanya beberapa. Yang pertama itu ada Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir ini salah satu tafsir paling populer di dunia Islam, menggunakan pendekatan riwayat, dalil dari Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat. Gaya bahasanya juga mudah dipahami. Terus yang kedua ada Imam Tabari, Tafsir At-Tabari, Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ayyi Al-Quran. Tafsir ini merupakan tafsir tertua dan sangat lengkap. Disusun dengan metode tafsir bil ma'sur, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, hadis, dan pendapat sahabat. Terus yang ketiga ada Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, yaitu ada kitab tafsir Jalalain. Tafsir ringkas dan padat, menjelaskan makna ayat secara singkat, namun
jelas, sering digunakan di pesantren dan lembaga pendidikan Islam saat ini. Terus yang keempat itu ada dari Muhammad Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah. Kitab ini menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan konteks kehidupan modern. Quraisy Shihab menafsirkan Al-Quran secara tematik dan rasional dengan tujuan agar pesan Al-Quran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.